Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Destiarini dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 10. Saya akan presentasi tentang diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Apa itu VoIP? Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet. VoIP adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. Keuntungan VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Berbagai bentuk jaringan besar, VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang lebih besar. Memungkinkan digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Kelemahan VoIP: kualitas suara tidak sejernih PSTN. Ada jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP. Peralatan VoIP relatif mahal. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Dibutuhkan konfigurasi khusus jika memakai internet dan komputer di belakang NAT. Fungsi VoIP. Fungsi utama dari VoIP adalah sebagai media komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasinya sehingga menjadi lebih ekonomis. Adapun fungsi lain dari VoIP yaitu signaling, berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. Call, connect, atau disconnect, memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutus panggilan. Database service, berfungsi dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju dan sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan berbeda. Codex operation, sebagai coder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data atau sebaliknya. Kebutuhan perangkat VoIP. Kebutuhan perangkat VoIP antara lain X-Lite sebagai softphone untuk memanggil atau menerima telepon, IP-phone sebagai headphone untuk memanggil atau menerima telepon, breaker sebagai operating system VoIP, server sebagai pusat pengelolaan data pada jaringan VoIP, modem sebagai koneksi apabila server VoIP ada di jaringan internet. Komponen VoIP. Untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Beberapa komponen yang harus ada dalam VoIP yaitu 1. Protokol, 2. VoIP suite, 3. soft suite, 4. softphone atau software, 5. VoIP gateway. Layanan VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet dalam komunikasi VoIP. Pengguna melakukan komunikasi telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan menggunakan teknologi VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional karena jaringan berbasis IP bersifat global. Metode VoIP. 1. ATA, Analog Telephone Adapter. ATA adalah alat pengubah sinyal dari analog menjadi digital. 2. IP phones. IP phones mempunyai konektor RJ45. IP phones menghubungkan langsung dari telepon ke router.
3. Komputer to komputer. Dalam komputer to komputer, koneksi internet lebih diutamakan karena relatif cepat seperti kabel atau DSL, dan selain biaya bulanan ISP, biasanya tidak ada biaya untuk panggilan komputer to komputer, seberapa jauh pun jaraknya. Contoh aplikasi VoIP. Skype. Skype merupakan aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP, ditujukan untuk melakukan komunikasi antar sesama pengguna Skype. WhatsApp. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. Instagram. Instagram ini bebas menghubungi siapa saja tanpa kita harus mengetahui nomor telepon dari si pemilik akun tersebut. NetMeeting. NetMeeting adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft, merupakan aplikasi pendukung VoIP dan juga video konferensi. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan oleh hub atau router melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan internet protokol atau IP. VoIP adalah protokol jaringan layer 3 yang menggunakan berbagai layer, seperti point-to-point atau link layer protokol, untuk transportasi datanya. Pengolah sinyal digital atau DSP pada VoIP menyegmentasikan sinyal suara ke dalam frame dan menyimpannya ke dalam paket suara. Paket-paket suara ini diangkut melalui IP sesuai dengan protokol komunikasi suara atau standar. Antara protokol pada VoIP dengan model layer OSI, keduanya menunjukkan adanya hubungan. Arsitektur VoIP. Semenjak keberhasilan transfer informasi real-time melalui jaringan IP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket, dan juga informasi-informasi lainnya. Jaringan VoIP terus berkembang ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antara jaringan telekomunikasi ke jaringan data. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1995. Awalnya, kemampuan mengirimkan suara melalui internet hanya merupakan eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah Vocaltech, yang kemudian diikuti oleh Microsoft dan dengan program NetMeeting. Aplikasi yang menggunakan banyak bandwidth seperti suara atau video masih sangat terbatas penggunaannya. Tentang teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya, dikarenakan beberapa hal berikut. A. Perkembangan teknologi transmisi pada voice menghasilkan transmisi pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif flash line menjadi murah. B. Perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibandingkan IDD. Protokol VoIP. Internet protokol hanya berurusan dengan koneksi pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik. TCP adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Reliable. B. Connection oriented. C. Full duplex. D. Rate adjustment.
Macam-macam protokol VoIP. Protokol yang biasanya digunakan adalah 1. IP TCP atau IP, 2. Application Layer, 3. TCP, 4. UDP, 5. H323, 6. SIP, 7. MGCP. Quality of service pada VoIP. VoIP menyediakan layanan cost atau quality of service untuk menjamin jaringannya lebih baik. Quality of service pada VoIP adalah sebagai berikut ini. 1. Delay. Delay adalah waktu yang diperlukan paket VoIP untuk melakukan perjalanan antara dua karena kecepatan tautan jaringan dan kekuatan pemrosesan perangkat perantara. 2. Jitter. Jitter adalah variasi dari delay itu sendiri. 3. Serialization. Serialisasi adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Pengertian dari H323. H323 adalah salah satu dari rekomendasi International Telecommunication Union. H323 merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Layanan tersebut adalah komunikasi audio, video, dan data real-time melalui jaringan berbasis paket. H323 berjalan pada jaringan internet dan jaringan packet switched tanpa mengatur media yang digunakan sebagai sarana transportasi maupun protokol network layer. Hal-hal yang diatur H323. Standar H323 mengatur hal-hal sebagai berikut. A. Video codec, B. Audio codec, C. Data channel, D. Sistem kontrol unit. Perbandingan teknologi VoIP. Perbedaan VoIP dengan jaringan telepon konvensional terletak pada jenis data yang dikirim. Pada VoIP, data yang dikirim berbentuk digital, sedangkan pada telepon konvensional berjenis analog. Tentunya, media transmisi data yang digunakan juga berbeda. Apabila pada VoIP yang digunakan adalah jaringan internet, telepon digital menggunakan nada DTMF yang didapat ketika dus telepon ditekan. Pada jaringan VoIP, penekanan jaringan lebih kepada panggilan suara saja. Namun seiring perkembangan teknologi, VoIP juga mengalami kemajuan yang signifikan. Awalnya, VoIP hanya bisa terhubung melalui sesama personal komputer. Namun, saat ini kita juga bisa menggunakannya melalui segala perangkat yang terhubung dengan internet. Perbandingan teknologi VoIP. Berikut adalah perbandingan antara teknologi VoIP dengan teknologi telepon konvensional. 1. Biaya. Perbedaan paling mencolok antara VoIP dan teknologi telepon tradisional adalah biaya. VoIP tidak hanya jauh lebih murah, paket tipikal biasanya akan mencakup panggilan lokal tanpa batas. 2. Kenyamanan. VoIP adalah sistem yang jauh lebih mudah digunakan daripada telepon biasa. Ini berasal dari fakta bahwa memiliki satu pemasok untuk data dan panggilan suara memungkinkan Anda menghubungkan semua teknologi dan aplikasi komputer di kantor. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer, komputer to phone, dan phone to komputer, serta phone to phone. A. Komputer to komputer. VoIP sistem komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. B. Komputer to phone. VoIP sistem komputer to phone hampir sama dengan sistem komputer to komputer. Perbedaannya adalah VoIP sistem ini memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. C. Phone to komputer dan phone to phone. VoIP sistem phone
phone-to-komputer dan phone-to-phone dapat dilakukan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Proses kerja diagram VoIP yang sederhana. Konsep paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah perangkat komputer yang sama-sama terhubung dalam jaringan internet dan yang penggunanya sama-sama menggunakan aplikasi VoIP untuk saling berkomunikasi. Berikut ini merupakan proses kerja diagram VoIP sederhana. 1. Komputer klien 1 mendial komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. 2. Komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. 3. Mikrofon komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1. 4. Gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. 5. Kemudian akan dikirim ke server IPBX melalui hub. 6. Setelah itu akan diteruskan ke komputer klien 2 melalui hub juga. 7. Paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. Proses kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub, router, atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Hardware dan software VoIP. Software VoIP ada Skype, NetMeeting, Xlite, Yahoo Messenger, Nimbus, ShipSimple, Viber, ShipDroid. Hardware VoIP ada ShipPBX atau Internet Protocol Private Branch Exchange, IP Phone, USB Phone, FXS, dan FXO. Transfer Control Protocol atau Internet Protocol merupakan protokol yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu TCP dan IP. Protokol ini menjaga keandalan tautan komunikasi end-to-end. Perannya adalah untuk mengirim dan menerima pesan atau paket data antar perangkat yang terhubung ke jaringan. SIP, Session Initiation Protocol. SIP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang diagram rangkaian VoIP. Apabila ada pengucapan kata yang salah, maka saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.